Hehehe, Yue Yu jelas sangat senang karena penyakitnya yang baru saja disembuhkan. Dia tahu betul bahwa putri kesayangannya. Yue Yu memeluk putrinya dan membiarkannya menangis sejenak, lalu berkata, "Oke, jangan menangis. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyembuhkanku, bawalah dia untuk beristirahat." Yueru tidak menyadari Xiao Yan masih berada di ruangan ini, jadi Xiao Yan baru saja melihatnya menangis di depan ayahnya. Ayah jelek, wajah Yueru memerah dan dia ingin bersembunyi. "Ayo pergi, aku akan mengantarmu istirahat." "Ayah, istirahatlah yang cukup." Setelah berbicara, ia menatap tajam ayahnya dan berkata, "Ayah juga perlu memulihkan diri dari penyakit serius dan butuh istirahat yang cukup," lalu membuka pintu dan membawa Xiao Yan keluar. Yueru sendiri sudah cukup umur untuk membicarakan pernikahan. Sebelumnya, karena ayahnya sakit, ia mencari seseorang yang bisa menyelamatkan ayahnya. Namun, segalanya telah berakhir. Pemuda di depannya tidak hanya menyelamatkan ayahnya, tetapi juga seorang apoteker dan seorang kaisar petarung bintang 3. Pemuda seperti itu, membuat Yueru merasa tergoda. "Sudah sampai, kamu bisa istirahat di sini. Aku akan memanggil kalau sudah waktunya makan malam. Aku pergi dulu." Yueru membawa Xiao Yan ke kamar yang luas dan berkata. Xiao Yan menatap Yueru yang perlahan keluar kamar, lalu merangkak ke tempat tidur dan tertidur. Bebannya terlalu berat beberapa hari ini. Tubuh dan bahkan kekuatan jiwanya butuh istirahat yang cukup. Sinar matahari di pagi hari menyinari ruangan, Xiao Yan bangun dan meregangkan badan. Ia beristirahat dengan cukup semalam. Segera saja, dia berjalan keluar pintu dan menuju aula. "Patriark, tolong maafkan aku. Aku benar-benar tidak melakukan semua ini, semuanya atas perintah tetua ketiga." Seorang pria pendek berlutut di depan aula dan memohon belas kasihan Yue Yu. "Tetua ketiga, apa lagi yang ingin kau katakan?" "Saya mengaku bersalah." Pria tua yang dikenal sebagai tetua ketiga itu melihat bukti yang kuat, tetapi ia tidak membantah karena ia juga tahu taktik keras sang patriark di hadapannya. "Beberapa tahun terakhir penyakitku dan kekuatanku tak sebaik dulu. Berapa banyak keburukan yang telah kau lakukan di belakangku. Kamu kira aku takkan tahu nanti, kan? Karena aku sudah menyingkirkan penyakit ini, saatnya mengurus keluarga ini." Setelah Yue Yu selesai, aura kuat puncak Dou di bintang 5 langsung terpancar, dan semua orang di aula keluarga merasakan paksaan. "Kemarilah, hukum mereka sesuai aturan klan." Yue Yu pun memberi instruksi. "Itu memang pantas. Kalian tidak bisa hidup karena dosa-dosa kalian sendiri." Beberapa orang di ruangan tetap setuju dengan patriark. Membiarkan hama seperti ini akan merugikan keluarga. Teman kecil Xiao Yan sudah bangun. Wajah Yue Yu yang awalnya marah tiba-tiba berubah penuh kasih ketika melihat Xiao Yan, dan tersenyum pada Xiao Yan, karena ia juga tahu bahwa putrinya memiliki perasaan dengan pria di depannya. Sebagai seorang ayah, ia tentu ingin membantunya. Patriark benar-benar sopan. "Setelah kejadian kemarin, aku sudah melihat beberapa tanda samar tentang terobosan, jadi aku datang ke sini kali ini untuk meminjam ruang pelatihan di klan untuk terobosan." Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya ke arah Yue Yu. "Apakah kamu akan membuat terobosan?" "Tentu saja tidak masalah." Yue Yu jelas sedang dalam suasana hati yang baik karena lukanya hampir sembuh, dan dia juga sedang dalam suasana hati yang baik setelah mengurus keluarganya, lalu tertawa terbahak-bahak. "Menerobos adalah sesuatu yang baik," kata Xiao Yan. Kenapa kau masih berdiri di sana?" "Bawa Xiao Yan." Yue Yu berkata kepada putrinya yang linglung. "Karena lukanya telah sembuh." "Hei, sudahlah. Dia benar-benar gadis yang hebat." Hati Yue Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Berjalan di jalan setapak, Xiao Yan menatap gaun putri di depannya. Yueru yang jelas-jelas berpakaian seperti telah didandani dengan hati-hati. Yueru yang memiliki ekspresi sedikit gugup di wajahnya. Xiao Yan buru-buru bertanya, apakah Yueru sedang memikirkan sesuatu? "Sebenarnya bukan masalah besar, aku juga sangat senang penyakit ayahku sembuh, tapi..." Yueru menjawab pertanyaan Xiao Yan dengan cara yang salah. "Meskipun ayahku sudah lama menjelaskan kepadaku tadi malam, cinta harus diperjuangkan sendiri. Bagaimana kau bisa tahu kalau kau tidak mencoba sesuatu?" Penilaian ayah terhadap Xiao Yan juga sangat tinggi. Sekarang dia adalah Kaisar Dou Bintang 3 di usia muda, dan dia juga seorang alkemis tingkat pertama Kaisar. Tapi gadis yang bersama Xiao Yan. Semakin Yueru memikirkannya, semakin terpesona dirinya, pipinya memerah dan ia tak tahu apa yang dipikirkannya.
Xiao Yan juga menatap Yueru dengan bingung. Hampir sampai di depan. Aku pergi menemui gadis itu bersamamu pagi ini. Jelas, kekuatan jiwanya sudah habis, dan dia harus beristirahat. Aku akan menjaganya dengan baik selama kau terobosan untuk waktu yang lama, jadi kau bisa tenang. Keduanya berjalan pelan-pelan hingga ke ujung jalan setapak, dan Yueru buru-buru mengalihkan pembicaraan ke Xiao Yan untuk meredakan rasa malu. Kalau begitu, terima kasih pada Yueru. Xiao Yan menatap gerbang batu sederhana di luar jalan setapak, lalu perlahan membukanya di bawah bimbingan Yueru. Ia langsung melambaikan tangan ke arah Yueru dan melangkah masuk. Hei, Xiao Yan, apa dia istrimu? Begitu Xiao Yan melangkah masuk, Yueru jelas memberanikan diri dan bertanya pada Xiao Yan. Pantas saja Yueru bertanya seperti itu. Dilihat dari penampilannya, mereka seperti jodoh yang ditakdirkan. Apa tidak ada kesempatan bagiku untuk akhirnya bertemu pria yang membahagiakan hatiku? Melihat Xiao Yan yang perlahan memasuki gerbang batu untuk kultivasi, Yueru pun mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Dia adik perempuanku. Suara malas terdengar. Xiao Yan berpikir ia sangat berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ayahnya. Bagaimana mungkin ia tahu apa yang dipikirkan Yueru? Adik, Yueru awalnya berencana untuk menyerah, tetapi ketika Yueru mendengar jawaban Xiao Yan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tergerak di sudut matanya. Lalu ia berkata dengan suara yang hanya bisa didengarnya, aku sudah memutuskan sejak awal, asal kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menikahimu. Semudah apapun aku bersedia. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan bergantung padamu, Xiao Yan, kau tak bisa lari. Terima kasih, Xiao Yan. Setelah berbicara Yueru langsung pergi. Xiao Yan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Yueru. Tugas yang paling mendesak adalah menyerap sumber jiwa yang tersimpan di alam jiwa, dan ia segera masuk melalui gerbang batu. Sebuah ruang pelatihan yang luas dengan beberapa anak tangga batu muncul di depan mata Xiao Yan. Tentu saja, ruang pelatihan ini dibersihkan secara teratur oleh para pelayan. Setelah memeriksa ruangan batu ini dengan teliti, dia menempelkan segel ki pertempuran di pintu masuk batu, lalu berjalan mendekat dan duduk bersila. Tidak heran Xiao Yan sangat berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan patriark keluarga Yue, lebih baik memeriksa ruang pelatihan ini dengan saksama, jika tidak, akan buruk jika terjadi kecelakaan. Tuan, apakah ini sudah baik-baik saja? Tanya Xiao Yan perlahan sambil mengelus cincin di jarinya setelah memeriksanya dengan saksama. Baiklah, benar juga. Berhati-hati itu penting. Raja Naga Emas melayang keluar dan berdiri di depan Xiao Yan. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Pertama, lepaskan sumber jiwa yang kau kumpulkan di alam jiwa, serap dan sempurnakan, lalu pelajari keterampilan bertarungnya. Raja Naga Emas membantu Xiao Yan menyusun rencana, dan ia juga memiliki 2 gulungan lagi di tangannya. Xiao Yan pun mengangguk saat mendengarnya, lalu duduk dengan menyilangkan kaki, mengerahkan seluruh kekuatan jiwa dalam tubuhnya. Gumpalan cahaya putih bersih terus-menerus menyebar dari dahi Xiao Yan dan berkumpul di hadapannya. Meskipun sumber-sumber jiwa ini disimpan di alam jiwanya oleh Xiao Yan, masih agak sulit untuk melepaskannya. Hal-hal spiritual, mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, tampaknya kamu dan asal jiwa ini juga cocok. Raja Naga Emas memandang kelompok cahaya jiwa di depan Xiao Yan, dan juga senang. Setelah kelompok cahaya itu sepenuhnya terkumpul, Xiao Yan menatap kelompok cahaya jiwa di depannya, menghela napas lega, lalu segera mengulurkan telapak tangannya dan menyentuh kelompok cahaya itu. Dengan kontak ini, Xiao Yan dapat merasakan bahwa kekuatan sumber jiwa yang luas yang menyelimuti kelompok cahaya jiwa, kekuatan sumber jiwa yang sangat murni, membuat jiwa di antara alisnya terasa sangat hangat. Memurnikannya dengan api yang berbeda. Suara Raja Naga Emas menggema ke dalam ruangan batu. Meskipun sumber-sumber jiwa ini adalah kekuatan paling murni, masih ada beberapa jiwa dengan emosi negatif, kata Raja Naga Emas. Xiao Yi dipanggil, dan api putih susu dengan suhu tinggi yang mengerikan mengelilingi kelompok cahaya jiwa. Karena api iblis teratai memiliki efek ajaib memurnikan. Pemurnian semacam ini berlangsung selama beberapa jam, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan jiwa ini. Kemudian, Xiao Yan perlahan-lahan memadamkan apinya. Xiao Yi juga jelas mendapatkan banyak manfaat, membuat Xiao Yi beristirahat sejenak. Semuanya sudah siap, menatap gumpalan cahaya jiwa sebening kristal yang melayang di depannya.
Meskipun ukurannya puluhan kali lebih kecil dari sebelumnya, kekuatan paling murni yang terkandung di dalamnya hanya kuat atau lemah, dan perlahan-lahan mengendur. Dengan satu tarikan napas, sidik jari yang terampil itu bergerak, dan kekuatan jiwa di antara alis Xiaoyan melonjak keluar, berubah menjadi sosok dengan penampilan yang sama seperti Xiaoyan. Pada saat yang sama, kekuatan hisap tercurah ke arah gumpalan cahaya jiwa yang melayang di udara di depan. Dengan munculnya hisapan ini, kelompok cahaya jiwa juga sedikit bergetar, dan kemudian kekuatan sumber jiwa yang beberapa kali lebih murni dari sebelumnya menyebar, dan akhirnya melilit jiwa Xiaoyan, sepanjang mulut, hidung, dan pori-pori di seluruh tubuhnya terus menyatu. Seiring dengan semakin banyaknya sumber jiwa yang dihirup, permukaan jiwa Xiaoyan, lapisan seperti kristal aneh yang telah muncul di permukaan, terus tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Perubahan semacam ini berlangsung selama 20 hari dalam sekejap mata. Bum bum bum, sinar terakhir cahaya jiwa yang tertahan di udara juga masuk ke mulut Xiao Yan saat ini. Di ruang batu yang tenang, melihat sekeliling, ada dua Xiao Yan. Aura dan penampilan yang terpancar dari tubuh itu bisa menunjukkan siapa Xiao Yan yang sebenarnya, karena aura mereka semua adalah Dou di bintang 3. Penampilan mereka juga persis sama, tidak ada perbedaan sedikit pun. Berhasil. 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Xiaoyan membuka matanya dan melihat orang di depannya persis sama dengannya, bahkan kekuatan dan auranya pun sama. Jiwa-jiwa alam kaisar terbagi menjadi 4 tingkatan, tingkatan manusia tingkat pemula, tingkatan peripersepsi, tingkatan suci transendensi, dan tingkatan kesempurnaan. Kekuatan jiwamu sebelumnya seharusnya tetap berada di jiwamu saat kau baru saja melangkah ke alam kaisar. Setelah menyerap sumber jiwa kali ini, kau telah mencapai tingkat fana alam kaisar, kata Raja Naga Emas perlahan dengan nada puas. Jangan remehkan kekuatan jiwa fanamu di alam kaisar. Dari segi kekuatan jiwa saja, bahkan kaisar petarung bintang 5 pun hampir setara denganmu. Dan aku yakin kau juga merasakannya. Melangkah ke alam kaisar, kekuatan jiwa telah mengalami perubahan. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan yang tampak gembira di hadapannya. Seperti yang kau tahu, saat kau melangkah ke alam kaisar, kau bisa menggunakan jiwamu untuk berubah menjadi jiwa lain yang akan membantumu bertarung. Sebelumnya, karena kau baru saja melangkah ke alam kaisar dan belum stabil, kau sekarang berbeda. Kau sudah memiliki klon yang kekuatannya tidak kalah dengan milikmu sendiri. Avatar ini dipadatkan oleh kekuatan jiwamu. Kekuatannya meningkat seiring peningkatanmu, tapi ingatlah bahwa klon ini dibentuk oleh kekuatan jiwamu. Jika klon ini mengalami cedera, ia juga akan menerima umpan baliknya. Dan itu adalah kelipatan dari umpan balik, kata Raja Naga Emas kepada Xiaoyan dengan serius. Sebelum Raja Naga Emas mengatakannya, Xiaoyan kurang lebih sudah menebaknya. Mendengar apa yang dikatakan tuannya, Xiaoyan juga punya rencana di dalam hatinya. Serangan kekuatan jiwa dan avatar ini seharusnya dianggap sebagai pembunuh. Coba perhatikan lebih dekat napas yang sudah kau miliki. Raja Naga Emas menatap Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan juga bingung. Awalnya, Xiaoyan seharusnya dianggap sebagai Kaisar Dou Bintang 3 tahap awal, tetapi tanpa diduga, ia menyerap sebagian kekuatan jiwa paling murni dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya hingga mencapai puncak Kaisar Dou Bintang 3 tahap awal. Perlu diketahui bahwa setiap promosi seorang Doudi yang hebat membutuhkan energi yang sangat besar. Sumber jiwa paling murni inilah yang dapat membantu Xiaoyan mencapai puncak Dou di bintang 3 tahap awal. Memikirkannya bukanlah hal yang buruk. Akhir-akhir ini, kau terus-menerus meningkatkan kekuatanmu untuk menghadapi musuh, yang memang bukan beban kecil bagimu, tetapi ada juga banyak keuntungan dalam bertarung. Sekarang, masuk akal untuk menyerap kekuatan jiwa ini untuk meningkatkan kekuatanmu, kata Raja Naga Emas. Apakah Dou di bintang 3 sudah hampir pertengahan? Xiaoyan juga dengan hati-hati meraba Doki di tubuh bagian bawahnya. Memang benar, dan jalan masih harus ditempuh selangkah demi selangkah. Hehehe, Tuan, karena aku sudah menyerap kekuatan jiwaku, teknik bertarung yang kau sebutkan juga harus diajarkan kepadaku. Xiaoyan tersenyum dan menatap dua gulungan di tangan Raja Naga Emas, karena dia sendiri juga tahu bahwa ketika kau datang ke benua Doudi ini, teknik Dou tingkat surgawi sudah sangat kuat, dan setidaknya kau membutuhkan beberapa teknik penyelamat hidup. Meskipun Fenjuemu sekarang merupakan teknik kultivasi tingkat tinggi, pasokan dan penyerapan Doukimu tidak lemah. Sedangkan untuk Fenjuemu perlu menelan api suci untuk berevolusi.
Yang kurang darimu sekarang adalah keterampilan Dou. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan, dan menggoyangkan dua gulungan di tangannya. Karena kau ingin belajar, maka aku serahkan padamu. Xiao Yan menatap Raja Naga Emas yang melayang di langit dan masih memegang sebuah gulungan, lalu buru-buru mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Keterampilan bertarung abadi tingkat rendah.